Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi kuliah chapter 6 tentang Database Management System, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memahami hierarki data, yang kedua memahami struktur basis data dan cara kerjanya, yang ketiga adalah tahu cara menghubungkan tabel bersama dalam database, yang keempat dapat mengenali perbedaan antara database dan sistem manajemen basis data, yang kelima dapat memahami konsep basis data. Kemudian yang terakhir, dapat mengetahui metode dasar untuk menentukan kebutuhan data. Basis data pada umumnya adalah tabel, baris, dan kolom yang dapat direpresentasikan dalam spreadsheet. Struktur basis data relasional secara konseptual mirip dengan kumpulan tabel terkait. File datar adalah tabel yang tidak memiliki kolom berulang atau satu bentuk normal. Kemudian normalisasi adalah proses formal untuk menghilangkan bidang data yang berlebihan sambil mempertahankan kemampuan database untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi catatan tanpa menyebabkan kesalahan. Berikut adalah contoh gambar 6.1 mengenai kerja dari tabel course. Dapat kita lihat di sini terdapat dua kolom, yaitu kolom kode dan kolom deskripsi. Kemudian database lanjutan. Kunci dalam tabel adalah bidang atau kombinasi bidang yang berisi nilai yang secara unik mengidentifikasi setiap catatan dalam tabel. Kunci kandidat adalah bidang yang secara unik mengidentifikasi setiap baris tabel, tetapi bukan kunci yang dipilih. Menghubungkan tabel dilakukan melalui berbagai bidang yang sama dan nilai bidang menentukan baris mana dalam tabel yang secara logis bergabung. Ya, kemudian struktur database atau Database Management System yang disingkat DBMS, yaitu merupakan aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur basis data, kemudian data itu sendiri yang dihubungkan antara data dalam basis data dan formulir serta laporan yang berkaitan dengan basis data, yaitu menggambarkan sendiri set data terkait. Struktur basis data hierarkis dibentuk oleh kelompok data, sekelompok, dan subkelompok lebih lanjut, seperti cabang pohon, yang bekerja dengan baik dengan TPS yang menggunakan sumber daya komputer secara efisien. Jaringan. Jaringan memungkinkan pengambilan catatan tertentu, memungkinkan catatan yang diberikan untuk menunjukkan ke catatan lain ke dalam database. Berikut adalah gambar 6.2 mengenai struktur hierarkis antara departemen dan tabel kursus. Dapat kita lihat di sini ada 4 variabel, yaitu ISOM, MGTMKT, ACGFIN, ECN, dan INT, yang dimana terdiri dari beberapa subkelompok yang meliputinya. Kemudian struktur basis data lanjutan, yaitu terdiri dari relasional, yaitu adalah ketika hubungan antara tabel tersirat. Kemudian hubungan fisik adalah ketika struktur basis data, hierarkis, jaringan mengandalkan alamat penyimpanan. Kemudian hubungan implisit atau hubungan tersirat adalah ketika struktur basis data dapat tersirat dari data. Contoh database relasional. Database bernama jadwal telah dibuat dari tabel yang digunakan sebelumnya dalam bab ini dan beberapa lainnya. Basis data diimplementasikan dalam Microsoft Access 2002 juga dikenal sebagai Access XP. Kemudian database memecah informasi menjadi beberapa tabel karena jika informasi disimpan dalam satu tabel, banyak nilai bidang data akan diduplikasi. Ya, ini adalah contoh jadwal database, dapat kita lihat. Seperti ini tabelnya. Ya, ini mendefinisikan file kode. Ini mendefinisikan nilai pencarian. Kemudian tabel 6.7
tabel lapangan kursus dan departemen data yang tidak dipisahkan. Kemudian tampilan akses tabel bidang dan hubungannya. Dapat kita lihat di sini terdapat proses-proses penghubungan satu data ke data lainnya menjadi sebuah kode atau data yang dapat dibaca dan diimplementasikan. Kemudian adalah konsep basis data. Konsep basis data adalah integrasi logis dari catatan di berbagai lokasi fisik. Kemandirian data adalah kemampuan untuk membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada programnya, aplikasi yang mengakses data. Kamus data mencakup definisi data yang disimpan dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen basis data. Membuat database. Bagaimana sih membuat database? Yang pertama, kita harus menentukan data yang perlu dikumpulkan dan disimpan dalam melakukannya adalah kunci dari membuat database. Adapun dalam membuatnya, terdapat beberapa pendekatan yang berorientasi pada proses. Yang pertama adalah kita harus dapat mendefinisikan masalahnya. Yang kedua, kita harus dapat mengidentifikasi keputusan yang diperlukan. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan kebutuhan informasi. Yang keempat, kita dapat menentukan proses yang dapat dipilih. Kemudian yang terakhir, dapat menentukan kebutuhan data. Bagaimana cara menentukan kebutuhan data? Pendekatan pemodelan perusahaan mengambil pandangan luas tentang sumber daya data perusahaan. Semua area dipertimbangkan dan sinergi sumber daya data antar area bisnis dapat ditingkatkan. Hasilnya adalah model data perusahaan. Ini adalah gambar 6.8 membuat model data perusahaan. Dapat kita lihat di sini ada urutan-urutan. Terdapat 4 variabel data. Yang pertama adalah kita membuat atau menciptakan model dari data itu sendiri, kemudian mengolahnya dan mengembangkannya hingga dapat menjadi database. Teknik pemodelan data atau Entity Relationship Diagram (ERDS) adalah representasi grafis dari data dalam entitas dan hubungan antar entitas. Entity atau entitas adalah kumpulan konseptual dari bidang data terkait. Adapun hubungan yang dapat didefinisikan antar entitas adalah satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak, dengan perbandingan 1:1, 1:m, dan m/n. Gambar 6.11 ini adalah gambaran dari hubungan entitas. Dapat kita lihat di sini ada 3 variabel. Yang pertama adalah karyawan, firm atau badan hukum, kemudian produk. Teknik diagram. Diagram kelas adalah representasi grafis dari data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan yang terkait dengan data. Model desain berorientasi objek. Adapun objek memiliki definisi sebagai data atau tindakan yang diambil pada data dan hubungan antar objek. Diagram kelas terdiri dari kelas bernama bidang di kelas dan tindakan metode yang bertindak atas kelas. Berikut adalah gambar 6.13 diagram kelas. Dapat kita lihat di sini merupakan suatu proses dari pengolahan data antar variabel-variabel yang terlibat di dalam suatu perusahaan. Menggunakan basis data, formulir, menunjukkan satu catatan pada suatu waktu dan dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau memodifikasi catatan basis data, yaitu meliputi navigasi, ketepatan, konsistensi, penyaringan, dan subform. Berikut adalah gambar 6.15 formulir entry data gabungan untuk tabel kursus dan proyek. Kita lihat saja. Gambar 6.16 adalah laporan departemen yang menampilkan program yang ditawarkan dan proyek kursus.
Bahasa query terstruktur. Bahasa query terstruktur atau SQL adalah kode yang digunakan RDBMS untuk melakukan tugas basis data mereka. Adapun metode pilihan untuk berinteraksi dengan basis data berbasis web, menulis pernyataan SQL tidak sulit untuk sebagian besar kebutuhan data manager. Berikut gambar 6.20 mengenai kode bahasa query terstruktur untuk menemukan proyek untuk kursus MIS 105 dengan pengkodingan sebagai berikut. Kemudian pemrosesan basis data lanjut. Pemrosesan analitis online atau OLAP memungkinkan analisis data yang mirip dengan tabulasi silang statistik. Penambangan data mart, dan data pergudangan fokus pada metodologi yang menawarkan pengguna akses cepat ke data agregat khusus untuk kebutuhan pengambilan keputusan mereka. Kemudian penemuan pengetahuan menganalisis penggunaan data dan kesamaan data di antara tabel yang berbeda. Personil basis data meliputi database administrator atau DBA adalah pakar dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data yang meliputi tugas sebagai berikut, yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Kemudian database personal lanjutan, pemrograman basis data, menulis kode untuk menghapus dan atau mengumpulkan data dari basis data dengan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Kemudian pengguna akhir, menghasilkan laporan dan formulir, mengirim pertanyaan ke basis data, dan menggunakan hasil dari penyelidikan basis data mereka untuk membuat keputusan yang mempengaruhi perusahaan dan konstituen lingkungannya. DBMS dalam perspektif. Keuntungan DBMS. Apa sih keuntungan DBMS? Yang pertama adalah mengurangi redundansi data. Yang kedua adalah mencapai kemandirian data. Yang ketiga, ambil data dan informasi dengan cepat. Yang kelima, tingkatkan keamanan. Adapun kerugian dari DBMS meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah dapatkan perangkat lunak yang mahal. Yang kedua, dapatkan konfigurasi perangkat keras yang besar. Kemudian yang ketiga adalah pekerjakan dan pertahankan staf DBA. Ya, itulah tadi pemaparan dari kelompok 2 mengenai database management system chapter 6 dalam buku Raymond McLeod. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.